Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya al-hadirun, usikum min nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ibadah korban dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu selalu memberikan pesan yang sama. Dasar surahnya adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, telah kuturunkan nikmat yang banyak kepadamu, maka dari itu dirikanlah solat dan berkurbanlah. Jadi kurban solat adalah cara awak bersyukur. Cara awak untuk bersyukur itu adalah solat dan berkurban. Bagi awak apa-apa, ibu-ibu, adik-adik semuanya, kalau solat awak tidak topik, tidak sempurna rasa syukur awak dah. Ada awak dari ketik sampai gaya umur 60, solatnya solat waktu surau dulu je nya. Anda pergi kata surau dulu umur ketik-ketik sampai kini itu juga ni makanya punya. Indak bertambah kaji orang. Sementara lawitan lowe yang kau hadang, akhirat yang kau tampu, jo solat bancik tujuh tampuannya. Tidak pernah awak ingin memperbaiki solat awak. Bacaan ku Allah ku azabinas lama rosai awak baca dari ketik. Indak bertambah-tambah. Dari kini bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, sadar awak kan solatku penting. Ku ada yang tua-tua awak di rumah, jangan lagu lawak pak, cuba baca solat pak, lay topik pak. Nak, baca solat awak nak, cuba baca ustaz nak. Jangan malu awak, jangan sogan awak. Aku kondak ibu awak suatu ketika di pada masar nanti. Batili-tili dia hanya baca solat. Sementara ada waktu kata dunia anda awak lakukan itu. Solat. Solat adalah utama dalam merasa syukur. Kok lah topik solat awak, lah bisa baca awak, baru topik ba'an solat awak lagi itu. Karena solat kau mengandung seluruh rukun iman, rukun Islam yang ada. Sehingga solat kau penting. Ada 5 rukun Islam, kalimo-limonya dalam solat. Kita perlu bersahadat dalam Islam. Dalam solat ada sahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dalam solat. Dalam solat itu ada puasa. Tidak ada orang solat sambil ngunyah, tidak ada orang solat sambil minum-minum. Karena solat itu adalah puasa. Dalam solat ada zakat. Zakat kau menyisihkan waktu, menyisihkan sesuatu yang berharga. Solat kau tidak bisa sambil berjalan, solat tidak bisa sambil moto.
ada sesuatu yang disumbangkan. Lalu solat mengarah ke Ka'bah, artinya solat itu ada haji di dalamnya. Bapak-bapak, ibu berbahagia, pesan pertama adalah bahwa solat kita wajib kita pareso. Untuk anak-anak kita, apa-apa kita, poncu kita, oncu kita, tanya solatnya. Anjak kini wak tanya daripada dikubur pada tele besok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Dan kedua, rasa syukur ikoko karena rezeki. Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kuberikan nikmat yang banyak padamu, mulai jago lalu sampai lalu balik penuh dengan nikmat saja. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Tidak terputus nikmat awak terima dah. Setiap pagi awakku setara menerima ratusan miliar uang setiap pagi. Cibolo atang-etang, mata ko haragoga, telinga haragonya, hidung haragonya. Pagi-pagi, seandainya pagi tadi begitu bangun, hidung hilang, mata hilang, muncul hilang. Betapa kerugian yang harus kita terima. Tetapi ketika hidung ada, mata ada bagi tadi, awak tidak ada bersyukur dah. Lupa baca alhamdulillah. Awak mengungut dan nantuinya. Tidak bersyukur awak. Awak satu hari ko dapat piti setiap pagi, dapat piti miliaran rupiah setiap pagi. Cuba ragu apa-apa. Tiba orang kawak, dia yang dia ni terogak gini, Ramadan perlu matuang, cuki matuang cik lah, baru ragu. Tak tahu mana kan? Dan yang dan apa dan lidah tapi dua mang ambak dan pakai lidah lah, potulah. Tak kau dah kan? Tapi begitu pagi tadi wak lidah masih utuh, mata masih utuh, penglihatan masih utuh, awak lupa bersyukur. Wak anggap itu biasa saja. Tapi kalau seandainya pagi tadi dapat piti, Anda dengan ini dinyatakan mendapat uang 3 miliar. Oh, besar suara awak itu. Padahal yang awak terima dari Allah setiap pagi lebih daripada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Bapak-bapak ibu berbahagia, rezeki ada awak dosana awak nantinya rezeki makin naik, ibadahnya makin kurang. Takutlah awakku, berarti Allah sedang menyiapkan azab untuk mereka. Ada dosana awak rezeki ancak wana ni tuan, tak tanggung dermawan rezeki ancak wana. Tapi ibadahnya semakin turun. Wak peringatkanlah tu, karena Allah sedang menyiapkan azab untuk mereka. Lalu ada di sana awak makin taat ibadahnya, makin rajin sembahyangnya, makin melore hidupnya. Bergembiralah awak, karena Allah sedang menyiapkan sebuah kemuliaan untuk dia. Lalu ada di sana awak rezeki makin naik, ibadah makin naik, rajin bersedekah, berarti keberkahan serang turun kayaknya. Awak acuk tak balik-balik dalam nilai kawan awak, di sana awak. Dia anak si anu tu ialah sana-sana yang gini, lagi botol seluruhnya. Lah bacik pada 2 3 tu gini, ialah sana-sana tiang tu gini. Santiang tu. Siapa ni? Maulid kamu lagi doanya semayang lain. Opor Quran nya mah, kamu lagi doa. Bagi awak enyo ndak berhasil. Padahal yang berhasil ni berapa? Dan berhasil ngapal Quran melalui doa berhasil enggak? Sebab Allah sedang menyiapkan kemuliaan untuk ini. Sementara ada di sana awak ni rancak ekonominya itu. Solatnya makin hilang, ibadahnya makin tak nampak. Ingatkan pada mereka, wahai anakku, azab Allah sedang menantimu. Allah sedang merancang azab besar untukmu. Jangan kau dengar tiap ni piti lainnya. Perlu buat solat. Awak coba tak balik awak. Dan cik lain, bahawa
Rasoki awak go. Awak di rumah dalam sebulan awak bertiga di rumah awaknya. Kebutuhan awak sebulan tu mungkin 500,000 atau 1 juta lah sebulan kebutuhan awak. Sementara dapat PT dalam sebulan tu 5 juta 10 juta. Kok lebih dapat PT dari kebutuhan awak sebulan? Kok lebih dapat PT dari kebutuhan awak sebulan? Harus curiga awak, rasa kisian menumpang awak. Jangan sanggup PT awak sudah dapat awak tu. Rasa tu kau sanggup pasangku. Ku ada orang butang awak, butang orang awak. Lepas serius untuk membayarnya, nak terbayar dia nyerah. Serius untuk membayar nak terbayar dia nyerah. Jangan minta je lain. Berarti rezekinya dah awak tu. Kau apa saja minta PT tu kau gantu. Berarti rezekinya dah ambil. Pi seriusnya kau. Tapi kalau gali-galinya dari besok ke pagi ke sore ke apa? Cilu-cilunya belanja jual membeli apa jual utang tak bayar tu kelera tu. Tapi wak utangkannya biti. Nampak wak busaunya tu untuk makanan susah. Jangan kamu biti awaknya makanan susah tu. Jangan nak minta je utang tu gini oleh. Berarti rezekinya ada awak tu. Kau minta je lewat poso je wak minta lagi. Rezekinya ambil lah mah. Jangan sampai tertiba tu. Bak rezekiku sangku wasangku. Nilai jale milik awak sering kati berkorban. Nilai jale milik awak adalah harta awak yang disedekahkan atau lima yang kurang atau jale milik awak. Makanya ada seorang jutawan dari Australia bernama Ali Banat. Seorang jutawan miliarder besar di Australia. Beragama Islam. Begitu dinyatakan divonis sebagai penderita kanker tahun 2015, mulai hari itu dia sedekahkan harta-hartanya, miliar uangnya, sampai meninggal tahun 2018 1% pun tak pernah tak dunia tinggalkan duit di dunia lain. Kenapa? Nyo takui hisab Allah. Tahu ndak awak? Semakin kaya awak, semakin banyak piti awak, semakin lambe awak serugo. Bagus itu. Awak di dunia kok sama nak meminjambang di akhirat nanti, semakin banyak piti yang terima dari Allah, semakin banyak bunganya, semakin banyak nanti pertanggungjawabannya. Dulu tanggal sekian bulan sekian hari itu denagian piti 3 juta tapi piti hilang. Lah, kemampayan. Tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dulu dapat piti yang 750.000. Kemampayan. Atas hari itu dapat yang dulu 70 juta. Kemampayan. Misal, setiap harta menuntut ketakwaan. Ketika awak punya onda, awak ibadah bantik tu. Ketika punya oto, Allah menuntut ketakwaan. Ketika orang dulu punya onda bantik ko ibadah orang. Kini orang pakai oto, mana peningkatan ibadahmu? Dak tu gaya-gaya tu kau dah. Allah menuntut ketakwaan awak. Allah menuntut peningkatan ketakwaan awak. Si anu dah jalan 3 juta dan lagi dulu di dunianya dibeli sepeda dibawaan anak mengaji. Uang oto pajero dan lagi uang kata Allah. Asian yang bawa. Allah menuntut ketakwaan dari rezeki-rezeki. Jangan gampang juga. Jangan kadangnya tengok piti kau. Setiap rupiah ada hisapnya. Baju boleh tak boleh pakai, nanti dia akan protes. Ada hisapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa ilham. Hadirin yang berbahagia. Lalu kurban sebagai rasa syukur kita adalah berkurban. Kurban itu asal katanya qariba. Qariba itu karib dokik dalam mendekatkan diri pada Allah. Cuman harus awak ingat berkurban bukan badontom. Peserta kurban tak perlu menanya daging kamu apa yang daging perlu. Sebabnya berkurban bukan badontom. Kalau badontom itu bayu piti sama tu dapat 30 seorang. Kau berkurban kau ndak dulu wajibnya peserta kurban mendapat lagu seperti ndak ada hadis itu dah. Ndak usah buat hadis dah waktu tu. Buat cari kitab manapun buat cari kitab ndak usah buat dah waktu tu.
Nang pasal kurban dapat dari setuju baru. Boleh memakan, boleh. Tapi tidak harus dapat sekian lebih sekian. Orang kini korban lewat online begininya. Untuk Palestina, untuk Komodo, untuk Maroko, untuk Afrika. Resiko korban kini. Lalu setuju baru kan dapat dia. Tidak ada. Tapi boleh kan boleh. Tidak usah datang bisa panitia awak. Ada duit mana yang korban sikoma? Masa ada satu korban koma? Dah kisah nak kuat dia. Awak boleh encak daging rasa tu. Banyak pira awak. Ya. Yang pertama, kurban usaha mendekatkan diri pada Allah. Orang kurban kini lima macam banyaknya. Setelah berkurban di kampungnya, kadang seorang orang tu namun 20 aja. 20 kan mata kurban gitu. Di kampungnya kat 5, di kampung sekolah kat 5, jadi sampai kan orang kat 5. Boleh. Ndak harus siap dah. Boleh ke banyak tiap boleh. Semakin banyak berkorban awak, semakin banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ingatkan, kok awak baru cik 2 kurbannya di kampung awak je lalu. Supaya lebih dokit dapat manfaatnya kawan. Karena orang kampung awak kok masih banyak yang congok daging gitu. Masih banyak yang hijau daging yang masih nyut. Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam kurban ini khatib bersama pada kita semua. Pertama, bahwa rasa syukur dilakukan dengan solat utamanya. Yang kedua dengan kurban. Maka urusan solat kita harus kita benahi. Urusan rezeki kita mesti kita pelihara. Seperti yang katakan tadi, bahwa setiap rupiah pasti ada hisapnya. Setiap rezeki yang kita terima pasti ada pertanggungjawabannya. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang akan kita lakukan. Fa'tabiru ya al-rasur la'alakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Alhamdulillah, amin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Ya hadirun ittaqullah qutuqati wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin berbahagia, mari kita berdoa di ujung khutbah kita ini. Mari kita katakan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Dzul Jalali wal Ikram. Kami tundukkan kepala kami ke bumi-Mu ya Allah. Kami tundukkan kepala kami ke bumi-Mu ya Allah, sebagai tanda betapa rendah dan hinanya kami di mata-Mu ya Allah, sebagai rendah dan hinanya kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, kami tengadahkan tangan ke langit-Mu ya Allah. Kami tengadahkan tangan kami ke langit-Mu ya Allah, sebagai tanda betapa besar dan harapan kami akan doa-doa ini bisa Engkau kabulkan ya mujibas sa'ilin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, sungguh kami adalah umat yang berselimang dosa ya Allah. Dosa kami telah berdaki-daki ya Allah. Hari demi hari adalah hari kami berbuat dosa ya Allah. Bila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka jadilah kami penghuni neraka-Mu ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, telah banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, tapi Engkau selalu menutup aib kami ya Allah.
Bila saja setiap kesalahan kami, bila saja setiap kesalahan kami Engkau tampilkan ke muka umum ya Allah, betapa hinanya kami ini ya Allah. Tapi Engkau sembunyikan dosa-dosa kami, Engkau sembunyikan aib kami ya Allah, sehingga kami masih dipandang orang sebagai orang yang baik ya Allah, padahal kami adalah orang yang durhaka kepadamu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, dari kecil kami dibina ya Allah sampai dewasa ya Allah. Orang tua kami ada yang meninggal ya Allah, kami tidak bisa, kami tidak sempat minta maaf padanya ya Allah. Dia sudah meninggal dunia ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, kami belum bisa membahagiakan ya Allah, tapi dia sudah meninggal ya Allah. Ampunkanlah dosanya ya Allah, berikanlah pengampunan untuknya ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Rabb, al-mahtim alaina ya al-husnil khadimah, ولا تختم علينا يا رب بسوء الخاتمة. يا رحمن يا عزيز يا جبار يا رحيم. Sampai waktunya ya Allah, nyawa yang lekat di tubuh kami akan lepas ya Allah, nyawa yang ada di dalam kami akan lepas ya Allah. Tapi pastikan ya Allah, ketika nyawa ini lepas dari genggaman kami ya Allah, pastikan mulut kami sedang membaca nama-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawa kami ketika kami berhaka kepadamu, dan ambil nyawa ini ketika kami berbuat kesalahan ya Allah. Ya Mujibas Sa'ilin, ambillah nyawa kami ya Allah ketika lidah ini membaca nama-Mu ya Allah, membaca la ilaha illallah ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, pada waktu yang telah Engkau tetapkan, bumi akan Kau hancurkan ya Allah, langit ini akan Kau jadikan seperti abu ya Allah, gunung-gunung ini akan Kau terbangkan ya Allah. Pada saat itu ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkan kami di akhirat-Mu ya Allah. Hanya Engkau dapat kami gantung ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah yang Mujibas Sa'ilin, dunia ini bagi-Mu hanya sekepanjangmu saja ya Allah. Kami butuh sombong kepada-Mu ya Allah. Baru sedikit harta yang Kau berikan, kami sudah sombong ya Allah. Kami tidak sadar betapa hisab yang akan terima ya Allah Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, dunianya sementara ya Allah. Ketika kami masuk kubur ya Allah, lindungi kami ya Allah, terangi kubur kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.